pada sore hari ini yuk kita cari Tuhan. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak hidup. Lebih sungguh lagi katakan nyanyi pujian besar dan layak dipuji. Come on, anak-anak muda. Pujian bagi Tuhan, pujian bagi namamu besar dan layak. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami akan sembah kami untuk Engkau ya Tuhan. Yuk next gen lebih sungguh lagi katakan nyanyi pujian pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. lebih sungguh lagi katakan Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, siang hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami cuma mau bilang kami kangen sama Tuhan. Tuhan, di tengah keadaan dunia yang saat ini sedang kacau ya Tuhan, kami cuma butuh satu, yaitu hadirat Tuhan. Tuhan, bila kiranya siang hari ini ya Tuhan, kami gak cuma sekedar datang ya Tuhan, tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh mendapatkan satu hal yang baru daripada Tuhan. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar pada siang hari ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang ingin Kau ajarkan pada setiap kami. Tuhan, bukakan hal-hal yang baru pada siang hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa ya Tuhan. Berbicaralah penuh atas tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah di tempat di mana kami duduk ya Tuhan, Kau boleh berada bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, boleh kembali duduk teman-teman semua. Thank you. Oke, shalom guys. Shalom semuanya. Ya, sebuah kehormatan ya saya bisa
dipercayakan untuk bawa sharing di tempat ini. Padahal kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa pakai kita semua di tempat ini, amin. Orang di sebelah kirimu, orang di sebelah kanan itu bisa Tuhan pakai secara luar biasa, amin. Pastinya juga secara khusus untuk bisa membawakan sharing, betul ya? Wah kok yesnya dikit sih, harus amin dong. Oke, beri tepuk tangan dong buat Tuhan, haleluya. Ya, karena gitu, kalau gitu mulai bulan depan jangan jadwalin saya lagi ya. Oke, by the way sedikit cerita, jadi di sini si Vincent datang nggak ya? Nggak datang ya? Oke, sedikit cerita, jadi waktu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya, gue pernah ikut training pengkhotbah muda bareng sama Bapak Vincent ya, yang jadwalin saya tapi dia nggak jadwalin dirinya sendiri gitu ya. Ya memang begitulah kenyataan hidup ya. Nah, jadi waktu gue ikut training pengkhotbah muda tuh, gue inget banget, ini gue nggak akan pernah lupa sih. Jadi si trainernya ini by the way belum ada hubungannya dengan tema hari ini ya, ini cerita aja gitu ya. Jadi gue inget banget trainer ngomong gini, jadi kalau misalkan kita bawa sharing tuh ada tekniknya, wih sedap ya. Jadi misalkan teknik pembuka, isi dan penutup. Jadi ketika kita membuka sebuah sharing, itu tuh apa yang kita ucapkan itu akan menentukan itu orang-orang itu bakalan buka HP buat nonton Instagram atau dengerin lu. Wah menarik banget ya. Nah di situ singkat cerita akhirnya si trainer suruhlah beberapa orang termasuk gua gitu ya maju ke depan. Ya coba ya kita belajar sama-sama untuk bisa bawain sharing gitu ya. Nah ada satu, ini gue gak tahu dari rayon mana ya, jadi anggaplah namanya Dandi juga gitu ya, dia di depan, dia ditugaskan sebagai pembuka sharing gitu loh. Jadi dia ngomong, ya kenalin nama gue Dandi, gue dipercaya Tuhan untuk bisa melayani di bidang worship leader gitu ya. Saya percaya bahwa pujian penyembahan itu pasti akan mendatangkan sukacita untuk kita semua. Oh, itu keren banget ya, padahal lagi training tuh. Gak lama dia nyanyi guys, jadi dia nyanyi lagu misalkan kayak nyanyi pujian bagimu dari awal, habis, ulang ref lagi ya, sampai habis gitu. Ya, kebayang ya ini kan kita lagi training ya, jadi dia nyanyi di situ dan orang-orang yang training ikut nyanyi sama dia. Habis itu trainernya juga yang gue lucu tuh, trainer juga ikutan nyanyi. Mungkin dia antara bingung mau nge-stop atau ya udah gue ikutan nyanyi aja kali ya, karena udah terlanjur juga gitu kan. Dan gue berpikir, iya secara konsep memang benar, mengandalkan hadirat Tuhan untuk bisa membuat orang fokus sama kita betul, cuman sepertinya konsepnya salah gitu ya. Oke, sedikit cerita aja. Oke, kita masuk ke topik hari ini ya. Pertama kenalin gue dulu, nama gue Dandi. Ini kali pertamanya gue sharing di Next Gen. Saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan perbankan di Indonesia, tapi nggak swasta, pemerintah. Gue dipercaya sebagai developer, gue ngerjain mobile banking dari perusahaan tersebut. Gue nge-develop Android dan iOS. Nah, mungkin segitu aja perkenalannya ya. Ada lagi gak yang mau kenalan? Nggak ada ya. Nanti kalau misalkan mau kenalan, ya udahlah kenalan aja gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembuka, gue mau bertanya dulu ke kita semua. Dan gue hitung sampai tiga, teman-teman jawab sampai kuping teman-teman kedengaran sendiri, mana yang lebih menarik. Oke, siap ya? Siap semuanya ya? Mana yang lebih menarik? Komunitas sekuler atau komunitas rohani? 1, 2, 3, rohani. Ulang, sekali lagi. Mana yang lebih menarik? Komunitas sekuler atau komunitas rohani? 1, 2, 3. Nah, udah mulai beda-beda tuh jawabannya kayaknya ya. Oke, atau saya yang salah dengar mungkin. Kalau misalkan sama semua selesai saya turun, gak usah mau sharing lagi gitu ya. Oke, kalau tadi teman-teman, ada yang udah ikut dari pagi tadi? Boleh angkat tangannya yang udah ikut dari pagi? Oh banyak juga ya. Oke, nanti kalau teman-teman yang belum ikut dari pagi, teman-teman bisa buka YouTube-nya Next Gen ya. Teman-teman cari yang namanya Michelle Lim, tadi pagi tuh keren banget khotbahnya, wah luar biasa sekali, saya sampai tergeser hati saya gitu ya dengerinnya. Dan jangan lupa juga buat di subscribe ya YouTube-nya, kesian gitu, maksudnya tim media di belakang itu udah capek-capek loh ngeditin gitu ya, bahkan ngeditin muka saya pun sampai blur gitu ya hari ini gitu ya. Ya saya melihat perbandingannya sih muka saya sama muka Michelle, beda banget ini, kenapa muka gue miring ke sini terus begini gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, komunitas. Oke, jadi teman-teman, kita semua itu butuh yang namanya komunitas, setuju gak? Alasan yang paling sederhana adalah gini, kita gak usah ngomong komunitas dulu, kita pasti membutuhkan orang lain, betul?
Iya nggak? Salah satu yang paling sederhana lagi adalah lu nggak bisa potong rambut sendiri. Oh iya dong, kalau yang cewek-cewek gue nggak tahu ya, kan kadang cewek ada yang suka potong rambut sendiri depan kaca tuh, gue nggak tahu tuh. Tapi kita pastinya butuh orang lain, betul nggak? Tapi percaya atau enggak, dimanapun kita berada, tempat itu akan membentuk kita. Bener gak? Kalau misalkan kita kebanyakan main sama orang-orang yang gak bener, bisa jadi kita jadi orang yang gak bener. Bisa jadi loh ya, bukan mungkin bisa jadi orang yang gak bener. Bukan berarti lu main sama orang yang gak bener, lu akan jadi gak bener, belum tentu. Ya kalau tadi ibadah 1 juga Michelle udah bilang, apa ya tadi bilang apa ya? Lupa saya juga, tadi kepikiran lupa. Oke lanjut ya. Oke, komunitas secara umum itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Ini bahan yang saya share ya. Yang pertama komunitas rohani, yang kedua itu komunitas sekuler. Nah komunitas rohani itu komunitas yang berdasarkan spiritual. Nah karena di sini kita lagi di gereja, berarti kita ngomongin komunitas Kristen, betul gak? Kan gak mungkin ngomongin komunitas Hindu ya. Ya saya juga gak ngerti gitu ya, dia ngajarin apa juga saya gak tahu karena saya gak pernah ikut gitu. Nah bedanya komunitas gereja dengan komunitas sekuler, pastinya yang paling terlihat adalah komunitas gereja harus ada hadirat siapa? Bukan hadirat Caca ya. Kalau hadirat Caca lain, ya kan? Coba ulang sekali lagi ya. Komunitas gereja, komunitas rohani harus ada hadirat. Nah permasalahannya adalah hari-hari ini apakah komunitas rohani ada hadirat Tuhan? Udah tinggal bentar lagi deh, itu waktunya ngedistract ya. Oke, kita baru aja melewati masa-masa pandemi ya. Kan kalau kemarin pandemi itu luar biasa banget. Dan karena pandemi itu gereja, ibadah, semua itu berubah caranya. Bener gak? Dan ketika kita balik lagi ke sini, itu juga udah beda tuh. Nah, yang menjadi fokus saya beberapa akhir belakangan ini adalah saya sangat menyayangkan beberapa komunitas rohani yang sorry to say mungkin perlahan sudah mulai menurun. Ya kita semua pasti tahu dong, semua komunitas rohani pasti turun semenjak pandemi, betul gak? Cuman masalahnya yang harusnya turun, kuantitas gak apa-apa turun, tapi kualitas gak boleh turun, bener gak sih? Dan kalau misalkan komunitas dunia itu menawarkan ajab-ajab aye-aye, kalau misalkan kita lagi pusing, komunitas gereja harusnya menawarkan hadirat Tuhan. Toh kenikmatannya lebih enak hadirat Tuhan daripada ajab-ajab aye-aye, bener gak sih? Ya memang mungkin kita ketika datang ketemu sama komunitas dunia gitu ya, misalkan contoh gue ketemu sama Anes nih. Anes teman dunia gue gitu kan. Nes pusing nih pala. Yaudah yuk gas, klub. Gitu kan. Ayo kita goyang-goyang aja gitu kan. Pulang-pulang juga gak tahu apa yang digoyangin, tapi ya di situ kita hari itu mungkin kita merasa bahwa masalah kita beres. Tapi kalau misalkan kita punya masalah, kita datang ke komunitas yang benar, kita datang ke komunitas rohani. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan. Amin. Percaya ya. Harus percaya dong, masa gak percaya? Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Komunitas itu memampukan kita belajar untuk transparan. Oke, komunitas itu mengajarkan kita untuk bisa jujur. Jadi, kalau misalkan kita sudah tergabung di dalam komunitas rohani, kita harus jujur satu dengan yang lain. Ya dong, kalau misalkan gue gak pernah jujur sama temen gue, gimana caranya dia tahu gue lagi ada masalah? Begitupun juga dengan orang tersebut. Ya gak sih, kan gak mungkin, kayaknya Anes lagi pusing nih kepala. Ya tahu sebenarnya dia nggak lagi pusing, emang mukanya lagi begitu aja gitu kan. Ya kan jadinya kan aneh begitu ya. Jadi komunitas itu mengajarkan kita untuk harus transparan, harus terbuka satu dengan yang lain. Kalau misalkan nggak terbuka satu dengan yang lain, berarti kita tidak ada di dalam komunitas, betul. Berarti masih bersama dengan saya ya di sini ya, puji Tuhan. Oke, yang kedua, komunitas itu menjadi tempat untuk melayani orang lain, teman-teman. Nah, kenapa menjadi tempat untuk melayani orang lain? Teman-teman ingat kisahnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Ketika murid-muridnya itu nanya, Tuhan siapa yang paling besar di antara kita? Ini menarik ya. Udah sesama budak gitu ya, sesama orang-orang yang berdosa, mau adu besar-besaran lagi gitu kan, banyak gaya gitu ya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Siapa di sini yang melayani? Teman-teman pertanyaan adalah, di komunitas rohani apakah kita sungguh-sungguh melayani? Melayani gak cuma sekedar main keyboard, saya biasa main keyboard ya. Tapi saya bukan main behind the keys gitu ya, bukan. Ada main behind the lens juga tuh di situ. Ya Kevin ya?
Oke. Kita melayani. Melayani itu berbicara soal apa sih? Bukan hanya sekedar kita mengeluarkan apa yang kita bisa, teman-teman. Tapi kita merendahkan diri untuk memberikan apa yang kita bisa. Itu lain loh. Amin. Oke. Yang ketiga. Komunitas itu, ini berat sih ngomongnya. Komunitas itu seperti rumah. Di sini siapa yang punya kakak atau punya adik boleh angkat tangannya? Oke, luar biasa. Di sini siapa yang komunikasinya lancar sama adik atau kakaknya di rumah? Ayo. Oke. Rumah itu harusnya berbicara tentang tempat untuk kita berlindung, benar gak sih? Tempat di mana kita bisa bukan buka-bukaan yang dalam hal negatif ya, bukan ya. Maksudnya kita bisa sharing secara terbuka di rumah. Bahkan even walaupun kita melakukan hal yang salah, mau sesalah-salahnya orang rumah pasti ngebela lu. Bener gak sih? Ya kalau misalkan lu salah, orang rumah gak ngebela lu mau cari pembelaan di mana gitu kan. Kesian amat gitu ya. Nah jadi komunitas itu harus seperti rumah teman-teman. Yang berarti bahwa seberat apapun orang-orang yang datang ke tempat ini membawa permasalahan mereka, kita harus terima dong. Amin. Oke, kita buka ayat yuk karena dari tadi belum buka ayat. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Ini tadi juga udah dibawain sama Michelle sih. Boleh bantu tim media? Oke. Gue bacain buat kita semua ya. Teman-teman fokus aja di layar yang di depan. Jangan fokus sama baju saya walaupun saya beda ya. Yang lain-lain pada pakai batik, saya cuma nggak tahu pakai baju apa ini ya. Memang kita kurang komunikasi gitu. Enggak sih, saya yang nggak baca grup WA sih, maaf ya. Oke, 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah ini menarik ya. Kalau misalkan kita sendiri, kita jatuh gitu ya. Enggak, saya nggak akan praktekin saya jatuh di sini ya. Jangan berharap kayak gitu. Misalnya saya jatuh gitu ya, saya sendiri gitu ya. Saya harus berusaha untuk bangun sendiri. Sederhananya begini, teman-teman mungkin ada yang pernah kecelakaan motor di jalanan. Kalau misalkan nggak ada yang bantuin, ya gimana sih? Aneh ya kayaknya ya. Lu udah jatuh, lu harus bangun sendiri, angkat motor sendiri, terus lu naik lagi dengan kaki yang penuh luka. Beda sama orang-orang yang kepo biasanya ya, datang gitu kan. Kenapa di videoin gitu ya, nanti masuk di TikTok lu kejadian di sini muka lu terpapar, tapi lu lebih enak buat dibantu kayak gitu kan. Ketika lu jatuh ada yang angkatin motor lu didorong, ya syukur-syukur motornya nggak dibawa sama dia gitu ya, didorong terus lu dipapah di samping. Bahkan ada orang-orang juga yang terlalu over buat perhatian gitu, kita dibawa ke rumah sakit gitu ya, padahal kita nggak minta gitu. Nah akan lebih baik ketika kita berdua daripada sendiri, benar gak sih? Nah pertanyaannya adalah siapa yang saat-saat ini sedang merasa tidak butuh komunitas? Panas ya di sini ya. Oke, yang terakhir, boleh teman tim musik saya undang maju. Teman-teman, yang terakhir, komunitas rohani itu juga harus menjadi komunitas yang menjawab pertanyaan atau menjawab masalah yang saat ini sedang ada di negara kita. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Ini nggak tahu nih sebenarnya kayaknya saya nggak boleh ngomong, tapi saya harus ngomong. Teman-teman tahu tren FWB? Friends with Benefit tahu? Tahu ya? Saya pas dengar tren itu lucu aja sih. Maksud saya, kok bisa orang itu merendahkan dirinya lebih rendah dari, sorry to say, dan dia melakukan hubungan seks, tapi gak dibayar atas dasar mau. Dan sekarang ini dunia pelan-pelan sedang mengajarkan banyak sekali hal-hal negatif, dan kayaknya saya pribadi sembari saya mengkoreksi diri saya dan saya melihat kegerakan komunitas rohani, itu nggak ada orang yang berani stand bilang, nggak, itu nggak boleh.
Dan malah perlahan-lahan dunia itu udah mulai mengajarkan hal-hal yang negatif yang tadinya nggak boleh, pelan-pelan menjadi boleh. Kalau tadi pas di awal, kalau teman-teman lihat Voice of Pentecost, itu di video itu ngomong begini. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang kali kedua. Dan biasanya kita setiap selesai ibadah, sebelum selesai ibadah, kita baca soal apa arti Pentakosta Kita jujur-jujuran aja ya. Masih percaya gak sih Pentakosta ketiga? Cerita penutup. Saya keinget pas ketika saya ikut pertama kali Empower 21. Di sini pasti ada yang pernah ikut dong. Ada yang ikut gak? Ada yang ikut? Boleh angkat tangannya? Pas pertama kali Pentakosta ketiga tuh digongin sama Paniko. Pentakosta ketiga akan muncul anak-anak muda. Wah, luar biasa, dahsyat banget. Tapi setelah gak lama dari itu, pandemi, benar gak sih? Dan sedih gak sih? Setelah pandemi, apa sih yang sedang terjadi sekarang? Apakah saat-saat ini kita sebagai komunitas rohani, kita masih mengandalkan hadirat Tuhan? Atau jangan-jangan kita sebagai komunitas rohani, ya udah gue cuma pengen denger cerita lu doang. Atau sorry to say, lu datang ya udah gue layanin, lu nggak datang ya gue bodo amat. Sedangkan komunitas sekuler, apapun masa lalu ayo kita joget bareng. Enakan mana sih sebenarnya? So yuk teman-teman, kita yang udah tergabung dalam komunitas rohani, yuk stand, berdiri. Kita harus jadi orang yang berani buat ngomong gitu loh. Kita harus jadi orang yang berani buat berkata tidak untuk hal-hal yang memang negatif di luar sana. Kalau misalkan ada orang yang datang sama kita, terima. Kalau di luar sana menawarkan kenikmatan sementara, kita kasih tawaran sorga men. Kita kasih kenikmatan sorga. Hadirat Tuhan itu gak ada yang bisa ngalahin. Yuk mari kita bangkit berdiri yuk. So here I bow to leave you. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Mari pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu dan katakan, so here I bow to leave you, Jesus. Jesus, be glorified. Oh, in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow. So here I bow to leave you.
dalam keadaan mata tertutup. Teman-teman, firman yang mungkin saya sampaikan, tadi teman kita Michelle sampaikan tadi pagi, gue berani percaya, kita semua tuh sebenarnya udah tahu, teman-teman. Dan sebenarnya gak perlu gue ngomong di depan sini pun kalian udah tahu sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita menghidupi firman itu? Benar gak sih komunitas rohani itu ada? Atau jangan-jangan kita datang ke gereja, kita bukan lagi membangun sebuah komunitas rohani. Ya karena gue pengen aja datang ke gereja. Yuk, di waktu yang singkat ini gue pengen kita semua pulang dari tempat ini. Gak cuma sekedar pulang, gak sekedar datang, lompat-lompat, dengar firman Tuhan pulang. Tapi kita semua boleh dapat satu hal yang baru dari Tuhan. Teman-teman, gue terbatas, tapi gue percaya Tuhan akan bicara pribadi, lepas pribadi ke kita semua sore hari ini. Di waktu yang singkat, teman-teman, yuk buang semua ego kita, buang semua dosa kita, buang semua kekesalan kita, rendahkan diri kita, minta hadirat Tuhan yang mungkin udah lama gak pernah kita rasain. Yuk teman-teman, angkat kedua tanganmu, katakan Sohiraiba.